kontrol inventaris alokon, kemudian pengenalan sistem digital manajemen logistik alokon, pengenalan stokku, memasang stokku, dan latihan stokku. Halo, Pak Dodi, sudah bergabung kan? Iya. Tunggu sebentar ya, Bapak dan Ibu. Tes 1 2. Ya, akhirnya bergabung juga, sudah berhasil bergabung. Pagi ya? Ya. Pagi Pak Dodi. Pagi. Pagi Mbak Baratno. Ya. Kita kayak jauh ya, padahal dekat. Nengok ke belakang ya, Mbak. Iya. Benar sekali. Baiklah, tadi untuk mengawali kegiatan kita hari ini, silakan Pak Dodi mereview materi hari kemarin yang telah dibawakan oleh Bapak Ibu dari tim Jitasi. Silakan Pak Dodi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memberikan review ya, hasil review kemarin, baik yang dipaparkan oleh Pak Junardi, kemudian Pak Heri Firdaus, mungkin sekalian juga dengan apa yang dilakukan teman-teman Pulap dalam hal pelaksanaannya mungkin ya, dalam proses pelaksanaannya. Baik, untuk paparan yang kemarin dipaparkan oleh Pak Junardi, kemudian Pak Heri, terutama Pak Junardi, ketika kita bicara tentang tingkat persediaan, di mana stok yang tersedia kita bagi dengan rata konsumsi per bulannya. Kemudian hal itu berlaku di setiap tingkatan. Dan kita diajarkan bagaimana titik realokasi, titik maksimal, titik minimum, dan ketika permintaan darurat itu harus dilakukan. Kemudian kita juga mendapatkan informasi mengenai distribusi rutin maupun non-rutin. Kemudian ada posisi di mana penjelasan titik maksimal bagi provinsi, minimalnya juga kabupaten kota, vaskes, dan jejaring atau jaringan. Nah, yang menjadi diskusi kemarin adalah posisi di mana ketika pendekatnya sistem itu bisa dilakukan. Tapi kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Junardi bahwa ketika kita sudah masuk otonomi daerah dan barang pusat turun ke provinsi, kemudian lanjut ke kabupaten kota, ada peraturan dan
perundang-undangan yang harus kita patuhi. Di mana posisinya sebenarnya ketika titik realokasi itu tidak terjadi, itu tidak masalah. Kalau kita lakukan distribusi rutin maupun non-rutin, baik dan benar. Tapi kalau sampai hal itu terjadi, kita berbenturan dengan peraturan yang berlaku. Di mana ketika provinsi sudah memberikan produknya kepada kabupaten kota, itu sudah menjadi kewenangan kabupaten kota tersebut. Kemudian saya juga mendapatkan informasi, teman-teman mendapatkan informasi mengenai SIRIKA atau Sistem Kontrol Inventaris, di mana agar kita menjaga stok alkon tidak kekurangan atau kelebihan, ada batas maksimum dan minimum. Baik, kami juga belajar mengenai annually, monthly consumption. Itu juga kemarin di pretestnya kita bagi 4 bulan, karena ada 4 bulan di situ. Padahal sudah diajarkan sama Bu Titin 3 bulan terakhir, Mas Dodi, jangan 4 bulan. Ada yang senyum di sana. Baik, ketika juga menghitung jumlah pasokan ulang, ada beberapa hal yang masuk dalam soal, ada juga di pretest. Jadi semacam reminder lah buat kita, mungkin nanti pada saat tesnya lagi nilainya lebih bagus. Harus. Kami juga mendapatkan informasi mengenai penetapan distribusi bergilir, parameter layanan. Baik. Kemudian dilanjutkan oleh paparan oleh Pak Heri, bagaimana kita menggunakan Stokku ya. Di situ diinformasikan mengenai aplikasi Stokku. Kemudian pada proses pelatihannya kita dibantu oleh Pak Dedi. Iya. Mungkin catatan dari kami adalah ketika kita ingin melihat surat jalan, sampai sekarang kita belum bisa lihat surat jalannya karena masih tulisan PDF error. Terus kemudian itu untuk proses belajar kami di hari pertama dengan narasumber Pak Junardi, Pak Heri, Pak Dedi, dan narasumber satunya yang dari sistem komputerisasi ada ya di situ ya? Lia, Bu Titin Mas kalau nggak salah Dodi. namanya. Lia. Yang membantu kami dalam memahami aplikasi. Baik. Untuk sementara itu, tapi untuk bagaimana penyelenggaraan dari Pulap, mungkin kami bisa beri masukan sedikit. Mungkin teman-teman yang di sana yang pada work from home mendengar suara kami seperti di gua ya. Menggema ya? Enggak. Oh, enggak. Enggak sih, kalau Mas Dodi jelas, Mas. Jelas ya? Jelas, Di sini aja ya. ya. Baiklah, salam dari kami ya, dari ruang kelas di KKBPK. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dodi. Bu Titin atas senyum aja. materinya. Kelihatan lagi senang, lagi bahagia. Iya, mungkin ada tanggapan dari, ada tambahan dari Mbak Titi. Silakan Mbak Titi. Silakan Mbak Titi. Bapak Ibu, kita tunggu paparan dari Mbak Titi sebentar. Ada masukan? Oh, kalau Mbak Titi belum ngomong, kita nggak mulai ya. silakan Mbak Titi. Mungkin ada tambahan sedikit. Oh, katanya nanti saja. Nanti saja Bapak Ibu, dilanjut dulu.
Ada tanggapan dari tim Bapak Ibu Zulhasi itu? Silakan. Aku tambahin ya Mbak Retno. Silakan, Bu. Ini aja sih ingin menegaskan kembali kalau untuk Stoku itu sebenarnya digunakan oleh siapa dan dokumen yang dihasilkan apa saja. Siapa saja boleh sih menanggapi dari yang kemarin. Oh, ini berarti pertanyaan ya, Bu, ya, kepada peserta gitu ya? Ini tes ya? Mbak Retno, dia ngetes kita, Mbak Retno. Ternyata pertanyaan Pak Bukannya Dodi. tes, Mas, mau remind kembali, maksudnya dari apa yang kemarin dijelaskan oleh Lia, pengenalan Stoku, dan dilanjutkan Mas Dedi untuk implementasi, untuk aplikasinya. Maksudnya, apakah ada yang mengingat dokumen yang dihasilkan apa dari Suaranya Stoku kecil. dan siapa yang mengoperasikan Stoku? Tes. Gimana? Jelas. Silakan Bapak Ibu yang mau menjawab. Jadi dari Mbak Titin tadi pertanyaannya pertanyaannya adalah siapa yang menjalankan Stoku gitu ya, Mbak ya? dan Dokumen apa saja yang dihasilkan dari Stoku itu? Oh. ya? Gitu. Bapak Ibu, Ada yang coba menjawabnya? Ayo dong. Itu ada yang nggak ingin? Mas Sofyan mau menjawab? Siapa, Mas Dodi? Oh iya, baik aplikasi Stoku digunakan oleh posisinya untuk kabupaten kota ya Bu ya. Maksudnya untuk ketika dia mendapatkan informasi mengenai barang yang akan kita kirim, kemudian tapi sebenarnya gini, ketika dibedakan MIMTU dan Stoku, MIMSUR lebih ke bidang KBKR, bidang KB-nya, Stokunya di sekretariatnya. Oke. Ngerinya kalau dites gini. Makan ini mengingat apa yang sudah kita bahas kemarin, Mas, dan teman-teman Bapak Ibu. Jadi iya benar Mas Dodi, yang mengoperasikannya adalah sebenarnya lebih kepada tadi Mas Dodi untuk MIMTU sudah menjelaskan bahwa itu bidang KB. Tapi untuk Stokunya kabupaten kota itu spesifiknya siapa, yaitu bendahara material. Karena Stoku itu adalah aplikasi yang untuk mengoperasikan transaksi gudang. Kemudian di dalam Stoku itu ada berapa sih menu utamanya? Gimana? Di Stoku? Menu utamanya ada berapa? Menu utamanya ada berapa? Ada dua. Ada dua, penerimaan dan distribusi. Iya. Tadi pertanyaan saya satunya apa ya sampai lupa. Dokumen yang dikeluarkan. Dokumen yang dihasilkan dari Stoku. SBBK, surat jalan, dan surat jalan. Ya, betul. Jadi itu ya. Kalau untuk bidang KB sendiri yang dihasilkan apa ya? Kemarin kan pensi, ya. SPMB, SPMB, Rensi dan SPMB. Kemudian untuk menghitung pasokan ulang, kemarin kan sudah dikasih tahu ya rumusnya apa sih untuk menghitung pasokan ulang? Ini kan basic konsep ya. Kalau misalnya teman-teman provinsi ada yang saya lupa terus nanya, misalnya mereka bisa aja kan ya, ngitungnya gimana sih kok bisa keluar Rensi dari mana tuh rumusnya gitu. Kira-kira rumusnya bagaimana?
Nggak ada. Sebentar, saya disposisi jawaban ya. Mbak Wina tolong dijawab. Ayo Bina. Isi aja semua, Dot. Izin Bapak Ibu, Iya Bin. untuk menghitung jumlah pasokan ulang, rumusnya tingkat stok maksimum dikali AMC dikurang stok yang tersedia di tingkat vaskes tersebut. Betul. Untuk tingkat maksimumnya sendiri apakah sama Bin di semua tempatan, di semua tingkatan? Berbeda Bu, Oke. kalau vaskes kan maksimalnya di 4 bulan. Iya. Terus kabupaten kota? 6 bulan, kalau provinsi 18 bulan. Oke. Good. Iya, betul ya. Jadi itu ya. Thank you Bina. Untuk rumus untuk AMC tadi sudah Mas Dodi sebutkan ya, rata-rata 3 bulan terakhir dibagi dengan 3. Kemudian untuk stok status, bagaimana kita mengetahui stok status dan satuan yang dikeluarkan oleh stok status itu satuannya apa? Apakah satuan waktu atau satuan angka absolut? Waktu. Waktu ya Mas Adnan. Kenapa waktu Mas Adnan? Karena kalau absolut susah apanya kemarin ya? Karena beda-beda sih, Mbak. Kalau waktu kan dia hitungnya bulan ya. Betul, satuannya bulan. Kenapa mesti bulan? Kenapa nggak angka absolut? Jangan susah-susah Mas Adnan. Terbuka? Yang ada dipikir, maksudnya yang kesimpulan yang dari Mas Adnan tangkap kemarin tuh kenapa sih mesti bulan gitu? Kalau kita misalnya ingin mengetahui stok status di apa mau di F5KB maupun di misalnya di Nimtul itu kan keluarnya di Stokku itu kan keluarnya pasti satuannya bulan, tidak angka absolut. Karena hal hitungnya kan bulan, Bu. Kita rata-rata kan per bulan. Ya. Apa yang dikeluarkan per bulan? Rata-rata per bulan. Oke. Kalau misalnya ditaruhin angka absolut, Mas Adnan kira-kira bisa melakukan apa dengan angka absolut? Belum kebayang ya? Belum. Ada yang bisa menanggapi? Mas Dodi mungkin atau Mbak Retno boleh, siapa aja silakan. Kira-kira ada yang menangkap nggak? Mbak Titi mungkin? Mbak Vina? Bu Susan? Yang biasa menghitung? Diwakilkan ke Mas Dodi, Mbak Titi. Ibu. Ibu bisa. Ini kita jauh banget loh sama Bu Susan, beneran. Baik, Bu Titin izin. Ya, Tadi kenapa dilakukan perhitungannya per bulan ya? Iya. Kenapa kita pakai dengan mesin hitung bulan? Iya, karena kan kita menghitung konsumsi yang kita lakukan dalam bulan. Terus tadi tidak, kenapa? Mas, suaranya hilang ya? Suaranya hilang-hilang. Udah. Putus. Udah sekarang nggak? Oke. Sekarang udah oke. Baik, kalau saya sih pendapatnya karena yang kita lakukan adalah hitungan per bulan, kemudian yang kita gunakan konsumsi per bulan, maka memang yang kita tanyakan berapa bulan yang akan kita dapatkan. Tapi ketika nanti perhitungannya posisinya seperti yang kemarin kita diajarkan bahwa dalam satu misalnya vaskes ketika dia itu idealnya 144 tapi di stoknya punya 100, kemudian penggunaannya sehingga dia kurang 44, kan itu nanti kita hitungnya per item, tapi pada saat untuk alat bantu mesin hitungnya adalah berapa sih yang dia konsum sebulan itu gitu.
Oke. Mirip-mirip Mas, tapi masih kurang. Bin, jawab. Ada yang bisa menanggapi? Udah Bu, saya disposisi ke Mbak Sabrina. Mbak Retno mungkin mau menanggapi. Oh, Mas Hasim, iya silakan. Mas Adnan. Mungkin kalau angka berarti kan dia harus ngitung lagi ya. Misalnya dia dapat masih ada stok 100, dia harus ngitung lagi itu 100 itu untuk berapa lama biasanya gitu sih Mbak mungkin. Iya, betul Mas Adnan. Jadi itu ya dikombinasi dengan jawabannya Mas Dodi. Jadi kalau kita melihat stok status dengan satuan angka, maka kita tidak bisa mengambil keputusan dengan langsung apa yang harus kita lakukan. Tetapi pada saat satuan yang dihasilkan adalah waktu, maka kita sudah bisa mengambil keputusan dengan cepat. Apa yang harus kita lakukan terhadap fasilitas tersebut. Kalau misalnya pusat mengetahui provinsi Jawa Barat mempunyai stok suntik misalnya tinggal 1 bulan, itu adalah hal yang sangat darurat, di mana seharusnya tidak boleh terjadi. Maka akan dikhawatirkan pasokan ke bawah itu semua fasilitas kesehatan akan stock out jika tidak langsung segera di stok ulang. Tapi kalau Jawa Barat bilang bahwa stoknya masih 1 juta, maka pusat tidak akan bisa mengambil keputusan sebelum tahu sebenarnya 1 juta itu kebutuhan mereka untuk berapa lama. Itu ya. Jadi itu namanya bagian dari konsep kontrol inventaris itu sendiri. Makanya pun satuan maksimum itu kenapa 6 bulan, 18 bulan, kemudian ada 4 bulan. Karena itu supaya kita lebih mudah dalam mengambil keputusan karena kita bisa tahu pasokan itu kita butuhkan untuk waktu berapa lama. Saya kira itu sih Bapak Ibu kayaknya sudah semua ya, kita sudah jam 9 lewat 6 menit. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Retno, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Titin. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita langsung lanjut aja ke materi selanjutnya yaitu tentang pengenalan MIM Tool. Ya, materinya akan dibawakan oleh Ibu Ambar. Silakan Ibu Ambar. Ya, terima kasih Mbak Retno. Ambar. Suara saya kedengaran jelas nggak? Ya, jelas Bu. Oh jelas ya, soalnya sinyalnya suka agak-agak hilang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Semoga masih semangat di hari kedua ini. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai MIM Tool. Kalau Kemenkes kita sudah belajar Stoku, lalu sudah belajar dasar-dasarnya yang tadi juga sudah direview oleh Pak Dodi, Mbak Bina, makasih. Jadi sekarang kita mempelajari bagaimana alat bantunya. Karena kan kalau kebayangkan kalau kita harus menghitung provinsi katakanlah kayak Jawa Tengah aja, 35 kabupaten, lalu ada berapa ya, sekitar 4.000-an vaskes mungkin. Kok mesti dihitung satu-satu kan bukan makan waktu lama. Nah ini sebenarnya MIM Tool itu fungsi utamanya adalah untuk membantu bidang KB dalam menghitung berapa jumlah yang didistribusikan. Jadi aku udah bisa share screen-ku sendiri ya Mbak Retno ya? Oke, sebentar. Saya izin share screen saya dan juga mohon maaf Bapak Ibu yang materi MIM Tool yang Bapak Ibu lihat di e-learning BKKBN itu mungkin belum yang terbaru karena memang masih ada beberapa bagian yang kami masih perbaiki. Tapi yang versi terbaru sudah saya upload ke Google Drive. Google Drive-nya e-learning. Kalau yang memang belum ada akses ke Google Drive, nanti minta tolong kabari kami, jadi supaya kami invite di situ. Oke, nah ini sesi di sini karena mungkin bisa dilihat di sini slide-nya ada 96, jadi saya berusaha untuk tidak go through slide by slide ya, karena di sini di materi ini saya mencampurkan antara basic teorinya dan juga bagaimana step by step melakukannya. Cuma kalau untuk step by step melakukannya seperti membuat rensi rutin, membuat rensi non rutin nanti akan kayaknya akan lebih enak kita bahas pada saat sesi latihan atau simulasinya, jadi supaya lebih jelas Bapak Ibu langsung melakukan. Jadi saya akan lebih menekankan ke
basicnya gitu, perhitungannya dan fitur-fiturnya. Tuh, sebentar saya perbesar dulu. Ya, terus kayaknya kalau saya full screen, kayaknya saya agak susah untuk ke next slide. Kalau gini aja cukup jelas nggak ya Bapak Ibu ya? Kurang besar ya? Oke, nah jadi di sini untuk materi pembelajarannya sendiri saya membagi menjadi 5 bagian. Saya menyebutnya menjadi unit. Di sini ada mengenai kita yang udah pertama kita membahas mengenai fitur dan fungsi utamanya dulu. Ini masih permukaan sekali, jadi pengantar dulu mengenai fitur utama itu digunakan untuk apa di sini. Lalu yang bagian 2 kita akan membahas mengenai pengaturan, hal-hal yang harus kita sesuaikan dulu sebelum MIMTool itu bisa digunakan. Nah, unit 3 ini adalah mengenai bagaimana MIMTool itu digunakan untuk membuat distribusi. Ini salah satu fungsi utamanya MIMTool, membuat distribusi. Yang keempat, unit 4 adalah bagaimana MIMTool digunakan untuk memonitoring distribusi. Jadi sejauh mana BKKBN Provinsi itu distribusinya sudah dilaksanakan, lalu BKKBN Provinsi juga bisa memantau di kabupaten sejauh mana kabupaten melaksanakan distribusi setertib apa, lalu sampai sejauh mana progresnya itu kita bahas di unit 4. Dan di unit 5 mengenai stok manajemen dan laporan. Ada titik stok realokasi, lalu laporan yang digunakan MIMTool itu ada di sini. Di sini karena slide-nya banyak, jadi nanti kalau Bapak Ibu belajar, sini sudah saya kasih link. Jadi kalau diklik, Bapak Ibu bisa langsung pergi ke bagian yang dimaksud, jadi supaya memudahkan. Kalau nanti Bapak Ibu pelajari, mungkin bagian yang dirasa paling sulit, bagian 3 gitu, bisa langsung pergi ke unit 3. Tuh. Nah, di sini yang slide ini saya hanya mengulang sedikit mengenai apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu apa itu MIMTool. Jadi MIMTool adalah alat untuk membantu bidang KB untuk membuat melaksanakan pekerjaan manajemen logistik dan monitoring, lalu juga membuat proses distribusi dan monitoring menjadi lebih akurat karena tadi yang terhubung dengan laporan F2KB, atau terhubung dengan Stoku, lalu juga menghasilkan dokumen terstandar. Dokumen terstandar sini adalah maksudnya kayak SBBK dan SPMB, kita sudah pakai dokumen yang seperti ada di perkanya BKKBN, namun bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing instansi. Misalnya kalau di satu instansi yang mendatangkan adalah bidang KB, mungkin di OPD KB lain tidak ada bidang KB, nah itu bisa kita sesuaikan di sini. Yang di slide selanjutnya, hanya mengulang lagi yang sebelumnya juga sudah ada di slide di sesi-sesi sebelumnya, siapa pengguna MIMTool. Sini tegaskan lagi bahwa pengguna utama MIMTool adalah bidang KB. Namun dapat digunakan oleh semua bidang yang terlibat, terutama kalau kita pakai fungsinya adalah untuk menilai kinerja atau monitoring. Nah, untuk fungsi monitoringnya sendiri kita tidak akan bahas di sesi ini, tapi akan dibahas di sesi 8. Karena supaya dikelompokkan dengan bagian yang monitoring lainnya. Ambar, sorry, ada chat dari Mbak Arum, kalau bisa di reading view katanya. Kalau di reading view, aku entah kenapa nggak bisa itu, Bu. Nggak bisa ke next slide gitu loh. Oh, oke. Jadi aku harus bolak-balik keluar ini. Okay. Kurang jelas ya Bapak Ibu? Kekecilan kah atau gimana? Oh, Mbak Retno ya. Kekecilan ya Mbak Retno, sorry bukan baru. Iya, soal kalau ini aku nggak tahu, mungkin karena animasinya kali ya, jadi aku nggak bisa next klik sebelum animasinya selesai gitu. Apa digedein dikit lagi bisa nggak? Oke, coba ya. Kayaknya oke sih. Gini cukup ya? Soalnya biar dari cukup Mbak Retno? Cukup lumayan sih Bu. Lumayan ya. Okay. Kalau Mbak Retno udah ada akses ke Google Drive-nya nggak Mbak? Kalau nggak bisa juga di download di situ. Ini udah sama versinya sama yang saya bawakan ini.
Ya mohon maaf ya nih, nggak tahu kenapa. Kayaknya karena animasinya jadi nggak bisa saya langsung kalau klik nggak bisa langsung ke next page. Oke, nah ini tadi sampai sini ya. Kalau di sini adalah gimana untuk akses ke MIM tool-nya. Di sini MIM tool bisa diakses melalui sirika.bkkbn.go.id. Ini yang websitenya MIM tool. Cuma nanti kalau untuk latihan kita tidak pakai yang ini. Nah ini halaman yang pertama MIM tool itu adalah bagian Monef-nya. Jadi bisa melihat status stok di seluruh Paskes di Indonesia. Nah, untuk login, ini login ke Sirika itu bisa menggunakan login yang sama dengan Stokku atau juga bisa dibedakan. Itu nanti fungsinya ada di fungsi pengaturan pengguna. Di sini nanti saya bahas sedikit mengenai pengaturan pengguna, cuma sepertinya masih akan ada perubahan lagi layoutnya, nanti akan segera saya update kalau sudah ada yang terbaru. Nah, ini tadi halaman utamanya. Ini jadi begitu Bapak Ibu login, ini saya login sebagai akunnya provinsi ya DKI Jakarta, cuma kalau login sebagai kabupaten pun tampilannya akan sama. Di depannya ada grafik yang mengenai status tingkat persediaan di kabupaten atau provinsi tersebut. Lalu yang disebut menu utama itu ada yang di sebelah kiri. Di sini ada 5, tadi dari Monef, distribusi, stok manajemen, laporan, dan pengaturan. Nah ini sebenarnya kalau pada saat ditampilkan di slideshow itu, Bapak Ibu harus mengklik satu persatu di sini, jadi nanti akan muncul penjelasannya. Jadi penjelasan singkat sendiri, mengenai distribusi itu apa, stok manajemen itu apa, laporan dan pengaturan. Di sini jadi karena ini hanya baru pengantar, untuk lebih detailnya akan ada di yang unit-unit berikutnya. Nah, jadi itu untuk setiap selesai satu unit saya kasih semacam penutup. Jadi ini untuk menandakan bahwa unit 1 selesai, kita akan lanjut ke yang unit 2. Nah, unit 2 ini jadi penyesuaian pengaturan. Jadi memang flow yang saya tulis di presentasi ini tidak mengikuti urutan yang ada di fiturnya ya. Jadi saya memasukkan flow-nya berdasarkan memang apa yang harus pertama kita lakukan dulu sebelum itu bisa digunakan. Saya potong sebentar, Ibu Ambar. Ya, Mbak, silakan. Kepada Bapak Ibu peserta MOT, kami mohon untuk menyalakan videonya ya, jadi biar pengajar dan tim JHCP juga mengetahui kalau kita itu mengikuti sesi ini. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan langsung aja via chat, nanti akan dijawab langsung oleh tim ya Bapak Ibu. Kami ingatkan untuk menyalakan videonya. Terima kasih. Silakan Bu Ambar. Oke, terima kasih Mbak Retno. Oke, unit kedua. Oh ya, tambahan kalau misalnya saya agak kecepatan, diingetin aja Mbak. Aku mungkin nggak baca chat, cuma nanti diingetin aja. Nah ini yang unit 2 adalah penyesuaian pengaturan. Jadi apa-apa saja yang harus kita sesuaikan sebelum MIM tool itu bisa digunakan. Nah ini tujuannya, supaya untuk memastikan fasilitas menerima alokon sesuai kebutuhan. Jadi kalau saya sebut di sini fasilitas itu lebih general ya. Jadi fasilitas itu bisa berarti OPDKB saat kita mengakses menggunakan akun provinsi, atau juga bisa saya maksud adalah Paskes saat kita login sebagai akun kabupaten. Jadi memastikan supaya memang semua menerima akun sesuai kebutuhan. Terutama ini penting kalau di akunnya kabupaten. Jangan sampai Paskes yang sebenarnya tidak menyediakan implan, katakanlah, lalu tetap diberikan implan. Lalu juga untuk memastikan dokumen sesuai dengan standar administrasi, jadi kelengkapan administrasi yang sesuai dengan instansi masing-masing, jadi siapa penanda tangannya, namanya siapa, nomor induk kepegawaiannya siapa, itu bisa kita setting di sini. Lalu yang harus di-setting itu apa aja? Ini ada 4 poin. Pertama, daftar kabupaten dan Paskes atau daftar fasilitas, lalu jadwal distribusinya, alokannya disediakan apa, dan kelengkapan dokumen pengiriman. Itu tadi yang saya sebutkan dengan nama dan penanda tangan. Nah, saya mulai dulu dengan pengaturan kabupaten, Paskes, jadwal distribusi, dan layanan alkon. Nah, di sini kalau untuk itu semua bisa diatur di fungsi pengaturan, lalu saat klik ubah, jadi saya mulai dari yang akun provinsi dulu ya. Provinsi itu perlu mengatur kelompok
memasukkan nama instansi dan alamat OPDKB. Jadi kadang kan kalau OPDKB namanya beda-beda ya, ada yang dinas pendudukan dan keluarga berencana dan sebagainya. Nah itu bisa provinsi mengubah di sini, di fitur ini. Jadi dilengkapi dengan nama instansi OPDKB-nya apa, alamatnya di mana, dan pilih salah satu kategori distribusinya. Nah, kemarin itu juga saya ulangi lagi yang kemarin juga sudah dibawakan pada saat pengantar. Kenapa kita bagi menjadi kabupaten menjadi 3 kelompok adalah supaya untuk mengurangi beban kerja dan supaya kita mencoba melakukan distribusi secara tepat waktu. Lalu juga provinsi bisa mengunggah logo. Jadi yang bisa mengunggah logo kabupaten itu saat ini baru provinsi atau admin. Ya, kalau kabupaten jadi pada saat dia membuka akunnya dia sudah terima dengan logonya. Cuma nanti kalau misalnya ada masukan untuk flow-nya mungkin apakah lebih baik juga kabupaten diberikan akses untuk mengunggah logo, nanti silakan kami tampung masukannya sih. Nah, jadi kenapa sih kita harus memasukkan logo, alamat, lalu nama instansi? Karena ini yang akan muncul di surat dokumen distribusi yang dihasilkan oleh provinsi. Jadi di SPMB di rencana distribusi misalnya dari DKI Jakarta mengirim ke Jakarta Selatan. Nah, nama OPDKB-nya Jakarta Selatan itu apa? Alamatnya di mana? Logonya mana? Itu akan muncul di dokumen distribusi yang dihasilkan oleh provinsi. Nah, sementara kalau untuk kabupaten yang diatur itu adalah Vaskes. Bedanya di sini kalau di pengaturannya yang di kabupaten ada tanda alkon yang disediakan apa saja. Nah, ini bagian ini kan memang nggak ada kalau pada saat kita mengatur kabupaten. Karena kan memang semua OPDKB pasti menyediakan seluruh pilihan alkon ya. Nah, sementara kalau Vaskes mungkin ada beberapa yang tidak menyediakan. Gitu. Jadi selain OPDKB mengatur alamatnya Vaskes, dia masukkan alamatnya, dia juga harus mengatur yang paling penting adalah apakah Vaskes tersebut aktif, lalu juga produk apa saja yang disediakan oleh Vaskes tersebut. Nah, ini kalau untuk kode Vaskes dan nama Vaskes ini bersumber dari F2. Jadi begitu ada update di F2 itu akan langsung diakomodir di sini. Kalau ada penambahan, pengurangan akan langsung diupdate di sini di bulan berikutnya gitu. Jadi nggak langsung misalnya kalau di tanggal tanggal sekarang tanggal 10 gitu ada terjadi bidang data menambahkan Vaskes tidak akan langsung muncul sekarang tapi akan muncul di bulan berikutnya saat sudah ada laporan F2KB yang baru. Yang ini jadi bersumber dari F2KB. Nah, ini yang tidak tersedia informasinya di F2KB, ini yang harus disetting oleh kabupaten. Jadi di sini kalau kabupaten membagi kategori distribusinya hanya 2 ya, hanya A dan B. Dan juga di sini ada status aktif atau tidak. Nah, yang dimaksud dengan aktif itu adalah apabila dia melayani KB menggunakan produknya BKKBN. Jadi walaupun sebenarnya Vaskes tersebut masih aktif, masih memberikan pelayanan, tapi tidak menggunakan produk BKKBN itu tidak kita tandai sebagai aktif. Gitu. Jadi ini mungkin agak sedikit perbedaan pengertian antara yang dimaksud aktif di sini dengan mungkin aktif di K0 itu di sini spesifik yang kita anggap aktif adalah apabila menggunakan produk BKKBN. Jadi kalau dia tidak aktif ini tinggal di uncheck, jadi kotaknya nggak ada tanda centangnya, dan ini juga ditandai mana yang memberikan pelayanan. Jadi ini kenapa harus kita tandai? Jadi kalau misalnya ini Vaskes Kesugihan 1 di grup Cilacap, dia tidak menyediakan, ternyata dia tidak melayani IUD dan implan, maka Rensi tidak akan mengirimkan IUD dan implan ke Vaskes tersebut. Di grafiknya stock out juga kalau misalnya Vaskes ini tidak memiliki implan, tidak memiliki IUD, tidak akan dihitung sebagai stock out karena memang dia tidak menyediakan pelayanan untuk alkon tersebut. Nah, ini tampilannya pada saat sudah diubah, metode yang tidak sediakan itu akan ditandai dengan tanda hilang seperti ini. Jadi kalau misal mau update, tadi saya tekankan lagi kalau mau melakukan penyesuaian terhadap daftar Vaskes itu hanya bisa disesuaikan di laporan F2KB. Nah, ini pengaturan dokumen. Jadi di sini ada yang bisa kita atur, ada SPBK, Rensi, dan SPMB.
Nah, di sini jadi bisa masukkan nama, jabatan, nomor induk kepegawaian. Ini tanda tangan nanti sepertinya akan kami hilangkan karena kemarin ada beberapa masukan kadang merasa tidak cukup secure gitu kalau tanda tangan elektronik di upload di sini. Jadi mungkin bagian ini akan kami hilangkan nanti. Jadi di sini hanya tinggal perlu menulis namanya siapa, jabatannya apa, lalu diklik ubah. Nah, kalau untuk tampilan, untuk melihat, gimana tampilannya itu dengan klik yang dokumen pratinjau. Jadi di sini akan muncul template-nya, namanya tadi yang diisi, pejabat berwenang siapa, lalu yang memerintah siapa, dan ini hanya template-nya, hanya sebagai gambaran, kira-kira akan seperti ini loh tampilannya pada saat SPMB ini sudah dicetak. Nah, ini daftar produk, notifikasi dan parameter. Yang bisa saya presentasikan saat ini hanya daftar produk saja. Kalau untuk notifikasi memang karena masih dalam pengerjaan, kalau nggak salah kemarin juga Bu Titin juga sudah mention, dan parameter berdasarkan diskusi kami terakhir dengan developer kami, mungkin yang bagian parameter ini hanya yang punya akses admin saja yang akan memiliki akses ke parameter ini. Jadi mungkin tidak perlu saya masukkan ke sini. Jadi yang saya masukkan sini hanya daftar produk dulu. Nah, jadi di bawah pengaturan di produk, Bapak Ibu bisa lihat stok yang ada di gudang sekarang. Nah, ini tersambung MIMTool terkoneksi dengan stokku. Jadi jadi jumlah yang ada di sini sama dengan jumlah ada yang di stokku. Yang berarti harusnya benar-benar mewakili berapa jumlah yang ada di gudang. Karena memang idenya adalah stokku itu selalu terbaru ya kalau ada pengeluaran atau pemasukan. Jadi ini mungkin bisa digunakan kalau misalnya bidang kami pengen lihat berapa sih stok ada di gudang, misalnya ada yang mengajukan permintaan darurat, dia bisa melihat informasinya di sini di bawah pengaturan, lalu diklik di produk. Lalu pengaturan profil, nah ini pengaturan profil, sepertinya layoutnya akan berubah nanti, cuma kurang lebih akan ide dasarnya sih akan sama di sini. Profil, sekarang ada menunya di bawah sini, saat klik di kanan, nama kabupaten atau provinsi, lalu ada username-nya Bapak Ibu ada di sini, cuma kayaknya akan dipindahkan ke sebelah sini. Saat diubah, Bapak Ibu bisa mengubah data provinsi dan data pengguna. Jadi kalau data provinsi itu adalah untuk melengkapi identitas instansi Bapak Ibu sendiri. Jadi ini akun provinsi misalnya bisa mengisi sendiri nama resminya apa. Gini, kalau kemarin saya pinjam nama resminya dari DKI Jakarta, dia pakai Dinas Sumber Daya Perlindungan Anak, bisa masukkan sini. Nah, cuma bagian ini tidak bisa diubah karena ini terkait dengan data yang akan diunduh. Lalu diisi dengan email untuk login ke Sirika dan juga email untuk menerima notifikasi. Kalau memang sama tuh nggak masalah. Gitu. Karena kan kalau nanti provinsi kabupaten pada saat kita pelatihan sudah kita kasih ya untuk email untuk login ke Sirika, cuma kalau dia mau ubah itu bisa di sini. Dan alamat lengkapnya bisa dilengkapi di sini. Nah, sementara pengaturan profil itu untuk mengubah password. Jadi username-nya juga ini tidak bisa diubah, lalu emailnya pakai email yang untuk login. Nah, kalau untuk ubah password itu ada di sini. Nah, sampai sini untuk penyesuaian pengaturan, apa ada pertanyaan Bapak Ibu? Mohon maaf kalau terlalu cepat atau kurang jelas. Atau kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke yang unit 3. Adnan, silakan Mas. Silakan Pak. Halo. Ya. Mbak. Iya, Pak. Halo, Pak. Ini tentang hak asasi user aja, Mbak. Hak asasi user dia ada admin atau ada? Iya, ada Mas. Nah, itu yang memang tadi saya bilang bagian yang di sini belum lengkap. Jadi kalau di sini kan akses pengguna masih cuma satu ya kesannya ya. Mana yang jadi admin, mana yang jadi pengguna, mana yang hanya bisa view saja, itu belum kita atur di sini. Cuma di yang versi masih dikembangkan sama bakal, nanti akan ada akses sendiri. Jadi misalnya kalau saya bisa login sebagai admin, jadi kalau admin role-nya apa saja, itu nanti sudah diatur beda. Atau mungkin Pak Bidang KB yang membuat Rensi hanya bisa mengakses fungsinya Rensi saja gitu, tidak bisa menambah atau mengurangi user, itu nanti ada sendiri. Atau mungkin juga
kemarin juga ada permintaan akses hanya untuk melihat saja gitu, jadi tidak bisa melakukan perubahan, jadi hanya melihat saja. Jadi mungkin tampilan lebih sederhana, mungkin itu bisa digunakan kalau misalnya pimpinan, sekretaris atau kepala badan gitu ingin melihat, tapi dia tidak mau terlalu detail, itu bisa aksesnya di situ hanya view saja gitu Mas Arman. Satu lagi Mbak, Iya, untuk silakan. username apakah sama dengan di aplikasi Stoku? Sama. Sama ya? Berarti Bisa bisa sama. dipakai dua aplikasi itu ya, MIM Iya, sama. bisa sama. Okay. Untuk latihan ini kami bikin sama, tapi sebenarnya bisa beda gitu. Kalau di beberapa kabupaten yang sudah menjalankan, sudah ada beberapa yang membedakan antara yang digunakan mengakses MIMTool itu beda dengan yang digunakan untuk mengakses gudang. Nah, sejauh ini yang bisa mengatur satu provinsi itu lebih dari beberapa akses itu masih dari kami super admin. Cuma nanti fungsi itu akan kami berikan juga ke adminnya provinsi dan adminnya kabupaten. Di sini kami yang kita masih akan kita bahas adalah lebih ke fungsi pengguna, jadi belum ke adminnya Mas Adnan. Oke. Ya, lanjut Mbak Ambar. Bisa lanjut Bapak Ibu? Lanjut dulu ya. Nah, ini adalah MIMTool untuk membuat distribusi. Di sini, oke. Nah, ini jadi saya tekankan lagi perbedaannya antara distribusi rutin dengan non-rutin. Lalu sistem yang digunakan ini adalah push system, di mana tingkatan di atas menentukan jumlah dan jadwal distribusi ke tingkatan di bawahnya gitu. Jadi di sini kalau rutin ada jadwal, maka tadi kita setting jadwal distribusi, lalu ada kategori distribusi dan ada perhitungannya. Nah, sementara kalau non rutin tidak terjadwal. Contohnya pasokan darurat atau realokasi, ada safari, dan tidak ada perhitungan khusus. Namun nanti pada saat membuat nasi non rutin akan ada informasi berapa stok yang tersedia, karena jelas kita tidak bisa mendistribusikan melebihi apa yang kita punya kan. Nah, kita mulai dulu dari distribusi rutin. Nah, di sini saya izin sambil saya pergi ke MIMTool ya supaya lebih jelas. Jadi ini saya pakai MIMTool-nya Sulawesi Selatan, aksesnya provinsi, tapi kurang lebih kabupaten juga sama. Jadi di sini adalah tampilan pertama pada saat kita mau akses distribusi rutin, ada status. Nah, ini status adalah status distribusi. Jadi di sini kalau membuat rensi memang siap dibuat. Jadi kalau ini kan sekarang kita di bulan Juni, masih di tanggal 10, berarti kan belum bisa buat rensi bulan Juni ya. Nah, ini tapi masih bisa buat rensi bulan Mei, karena rensi itu dimulai setelah tanggal 16. Jadi di sini kalau ada warna biru berarti memang saatnya membuat rensi. Jadi kalau udah selesai itu semua rensi di bulan yang April atau bulan sebelumnya ini sudah dilaksanakan. Jadi ini kalau pada saat Bapak Ibu hovering ke sini itu akan muncul tooltip-nya, jadi supaya memudahkan ini apa sih warna-warna ini apa gitu. Jadi kategori distribusi tadi yang sudah di-setting sebelumnya, jadi kalau di bulan Mei itu berarti kategori distribusinya ke B. Kalau di bulan April berarti A, berarti nanti kalau di bulan Juni kita ke C. Karena ini provinsi ya, jadi ada tiga kategori. Nomor SPMB adalah nomor SPMB yang dibuat untuk rensi ini. Tanggal SPMB dibuat, lalu jumlah kabupaten kota ini adalah jumlah kabupaten kota di bulan distribusi ini. Jadi pada saat dibagi berapa yang masuk ke kelompok di sini gitu. Jadi kalau sini di bulan Mei kita mengirim ke kelompok B dan jumlah kabupaten di kelompok B itu ada 8. Status pengiriman, nah ini mengikuti kemarin yang ada di Stoku. Jadi ini memang koneksi ke Stoku. Jadi pada saat baru dibuat, misalnya dari provinsi baru membuat SPMB, akan masuknya ke Stoku itu masih semua ke baru. Nanti kalau prosesnya berjalan, dia masuk ke siap kirim, masuk ke terkirim, kalau selesai ini akan akan terupdate di sini. Nah ini target yang kita inginkan seperti ini nih, semua sudah selesai, jadi 8, jadi saya mengirim ke 8 sudah selesai, lalu juga tepat waktu. Ini ada pengertian status pengirimannya apa. Yang dimaksud baru itu apa, maksud draft apa, siap kirim apa. Dan ini yang dimaksud dengan tepat waktu. Tepat waktu itu adalah kalau diselesaikan paling lambat di hari terakhir di bulan ini. Jadi kalau di bulan Mei itu 30 atau 31 ya. Jadi kalau paling lambat adalah hari terakhir di bulan Mei itu kita anggap sebagai tepat waktu. Kalau misalnya dia pindah baru distribusi ke bulan 1 Juni gitu, misalnya itu sudah kita tidak hitung sebagai tepat waktu. Oke, dulu. Nah, ini untuk klik membuat rensi tadi ada klik di
membuat rensi, baru bisa muncul tanda yang warna biru ini setelah tanggal 17. Biasa sih 16 sebenarnya data sudah masuk ya, karena kan kita sekarang udah langsung terkoneksi dengan laporan online BKKBN, cuma biasanya kami bilang ke stakeholder kami adalah untuk memastikan memang semuanya lengkap adalah setelah tanggal 17. Nah ini kalau pada saat setelah klik akan muncul halaman seperti ini. Nah ini yang ada tanda-tanda I ini juga ada tooltipnya seperti yang tadi. Cuma kalau pada saat presentasi karena kemarin saya tidak membuat dalam versi video, karena kalau video kayaknya akan panjang dan membosankan sekali. Jadi kalau pada saat Bapak Ibu belajar ini, kalau tooltipnya akan muncul pada saat Bapak Ibu klik di sini. Kalau di Meme Tool-nya yang asli, dia akan, ya kan sini sama seperti tadi saat saya arahkan kursor saya ke sini akan menginformasikan. Jadi yang dimaksud stok tersedia di gudang itu adalah jumlah yang ada di gudang pada hari di mana bidang KB membuat rencana distribusi. Jadi di sini tanggal 10 ya tanggal 10 Juni di Sulawesi Selatan ada 479.700 pil. Jadi data ini langsung semua terkoneksi dengan Stokku. Jadi makanya perlu ada komunikasi dan kerjasama yang baik antara bidang KB dengan bendara material supaya memang stoknya ini terlalu terbarui gitu. Karena kalau enggak misalnya di sini misalnya masih ada tulisannya 479, itu sebenarnya sudah berkurang dari ini atau lebih dari ini. Takutnya tidak akurat lagi rensi yang akan dibuat. Tapi misalnya pada kondisi di mana memang stoknya tidak bisa diperbarui gitu, dan sudah saatnya nih bidang KB membuat rensi, nah ini bisa diubah cara dengan klik di sini. Nah, ini angkanya tinggal diubah. Bisa saya ubah menjadi 479.500, itu lalu saya klik simpan. Ini saya pakai bukan akun aslinya Sulsel ya, jadi nggak apa-apa, jadi nggak akan mempengaruhi ke akunnya mereka. Ini emang akun yang kami gunakan untuk testing. Gitu. Ambar, sorry. Ya? Bapak Ibu bisa ngelihat videonya Mbak Ambar kah? Bukan video, pada saat Mbak Ambar demonstrasi di Meme Tool-nya kelihatan PowerPoint-nya atau video? PowerPoint bisa kelihatan, Pak. PowerPoint. Masih PowerPoint ya? Oh, sorry. PowerPoint Oh, PowerPoint. berarti karena sharingnya sebentar. Mesti diganti share-nya aja. Wait, iya. Karena biasa pakai Meet, kalau Meet kan langsung. Gimana ya ganti sharingnya? Stop dulu kali ya, baru share lagi yang... Stop sharingnya gimana? Oh, new share. Oke, mohon maaf ya masih agak gaptek. Oke, Mbak. Terima kasih Bu Titin diingetin, Bu. Aku lupa banget kalau emang harus gini. Oke. Nah, sekarang kelihatan nggak Meme Tool-nya? Kelihatan Meme Tool aslinya ya? Meme Tool Sulawesi Selatan. Jadi saya ulangin lagi. Di sini, jadi ada tooltip. Jadi tooltip di sini kalau Bapak Ibu arahkan kursornya ke sini, maka akan memberikan informasi apa sih yang dimaksud stok tersedia di gudang ini apa gitu. Dan ini bisa lihat di sini, stok tersedia di gudang adalah pengertiannya ini. Dan tadi seperti saya bilang, ini angkanya memang mengacu pada angka yang ada di Stokku, yang tercatat di Stokku. Jadi, tapi kalau misalnya pada kondisi di mana memang Bapak Ibu bidang KB tahu nih, sebenarnya memang angkanya di Stokku ini nggak seperti ini, cuma mungkin bendara material yang nggak ada, atau bidang KB-nya juga tidak mengerti bagaimana mengoperasikan Stokku, itu bisa diubah dengan angkanya di sini, diklik di tanda pensil, ini kalau saya sebenarnya tanda pensil, tanda edit sebenarnya. Diklik di sini, lalu tinggal diganti saja. Nah, ini 479.500, saya ganti 479.100 misalnya. Lalu diklik simpan. Jadi, angka inilah, jumlah ini, stok yang ini yang akan kita gunakan dalam perhitungan distribusi. Nah, kenapa stok tersedia di gudang itu penting? Nah, karena di sini ada persen ketersediaan. Nanti kita akan belajar lagi di slide selanjutnya, apa sih, kenapa persen ketersediaan ini penting. Jadi terus, nah ini ada jumlah total kebutuhan, ada jumlah estimasi kebutuhan. Nah, total kebutuhan ini adalah berapa yang dibutuhkan untuk distribusi di bulan ini. Kelompok B, kayak tadi kan sebelumnya, jadi tadi yang ini nggak muncul ya. Nah, ini tadi saya membuat rensi untuk bulan Mei ceritanya. Bulan Mei itu yang menerima distribusi adalah kategori B. Jadi pada saat saya klik membuat rensi, nah, di sini kok jumlah total kebutuhan yang dimaksud jumlah total kebutuhan adalah berapa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya kelompok B saja. Jadi 8 kabupaten yang ada di kelompok B. Nah, cuma Meme Tool ini dia mereserve atau menyimpan
stok juga untuk didistribusikan ke kategori berikutnya, ke C dan A. Jadi jangan sampai kalau misalnya stoknya terbatas gitu, akan dihabiskan hanya untuk bulan ini saja gitu. Pada saat saya awal-awal training Vaskes itu banyak Vaskes yang cemas gitu, Mbak kalau saya kelompok B nanti saya nggak dapat dong gitu, karena kan pikirnya itu adalah yang bulan berikutnya. Nah ini Mintul ini menjaga supaya stok yang ada dimiliki di gudang sekarang tidak hanya dihabiskan di yang didistribusikan bulan ini saja, tapi untuk yang bulan berikutnya. Nah, konsekuensinya contohnya di sini. Saya punya stok kondom. Sini deh, IUD lebih gampang. Saya punya stok IUD di Sulsel sekarang 1.975. Yang saya butuhkan untuk bulan ini 1.375 ya untuk bulan B saja, kelompok B saja. Harusnya cukup ya, 1.975 ini cukup kalau saya habiskan di sini, saya kasih semua sesuai dengan kebutuhannya. Tapi karena menghitung juga berapa yang dibutuhkan oleh kelompok C dan A, nah kelompok C dan A itu estimasinya adalah 768. Maka berarti harus dicukupi adalah di ini ditambah ini 1375 ditambah 768, jadi hanya 92% yang bisa dipenuhi. Gitu. Jadi 1.975 ini tidak langsung dihabiskan untuk mencukupi kebutuhan kelompok yang di B saja. Nah ini jadi konsekuensinya adalah ada perbedaan antara berapa yang memang dibutuhkan oleh kabupaten tersebut dengan berapa yang memang mampu diberikan oleh provinsi. Jadi kalau misalnya mau melihat berapa sebenarnya yang dibutuhkan oleh kabupaten tersebut, itu ada di sini, di total kebutuhan. Saat kita klik total kebutuhan, coba dilihat ini ya, Bulukumba, butuhnya sebenarnya IUD 50. Ini adalah yang dihitung dengan rumus yang tadi sudah diingat oleh Bu Titin, yaitu adalah tingkat stok maksimum dikali AMC dikurangi stok yang tersedia. Kalau pakai rumus itu Bulukumba butuh 50 IUD. Tapi karena dari gudang provinsi hanya bisa mencukupi 92% dari kebutuhannya si Bulukumba, maka yang akan diterima oleh Bulukumba adalah hanya 20%. Dan saya cek lagi deh ini kayaknya karena harusnya dia dikalikan antara 50 dikalikan dengan tadi 92%. Atau juga dia karena dia dibulatkan ke kemasan terkecil, jadi dari yang butuhnya 50 maka diturunkan menjadi ke 25, karena kalau 50 dikali 92% kan sekitar 40-an ya, 40-an gitu. Nah, karena kita bulatkan ke kemasan terkecil dan kalau stoknya itu nggak cukup dibulatkannya ke bawah, maka dia hanya terima 25 gitu. Nah, ini adalah basic konsepnya yang saya lebih ingin tekankan. Sampai sini ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Karena kalau untuk flow-nya gimana nanti biar pada saat sesi berikutnya saja. Sampai sini ada pertanyaan bagaimana ransi itu dihitung, total kebutuhan dihitung, dan hubungannya dengan persen ketersediaan. Baik. Mbak Ambar. Silakan Pak Dodi, kok kayaknya takut-takut banget Pak. Enggak, di sini dingin. Agak sombong aja dikit mau bilang sini dingin. Iya, Mbak Ambar, jadi posisinya kalau tadi kan dapat 92%, harusnya kan tadi dari 50, 92%-nya sekian. Tapi ternyata dilihat kemasan ya, untuk IUD kapal. Dibulatkan ke kemasan terkecil. Supaya kita bisa... Kemasan, jadi supaya biasanya dan terutama kalau distribusi provinsi ke kabupaten, kadang kan kabupaten nggak mau menerima kalau receh-recehan ya. Jadi di sini kita bulatkan ke kemasan terkecilnya. Gitu. Jadi kalau sini kan IUD itu satu kemasannya 25 ya, makanya dibulatkan sini semua satuannya 25, 75. Jadi nggak berlaku proporsional, tapi ada pengecualian mengenai kemasan juga ya? Kalau untuk itu, makanya di sini tadi yang walaupun sebenarnya kalau 50 dikali 92 mungkin sekitar 40-an ya, cuma di sini dibulatkannya ke 25. Gitu kan. Contoh lain misalnya di sini Kota Makassar. Kota Makassar kalau dihitung dengan rumus yang kemarin diajarkan itu adalah butuhnya 575. Tapi lagi karena hanya provinsi hanya mampu memenuhi sebanyak ini, maka dia dikurangi. Yang diterima hanya 525. Jadi memang jangan sampai stok, jadi tetap dijagain gitu yang kabupaten berikutnya. Jadi dulu waktu awal-awal kami perkenalkan sistem ini, memang kekhawatirannya kabupaten dan provinsi adalah nggak kebagian gitu, karena takutnya nanti langsung dihabisin dong Mbak, kan sama ini kan terutama kalau implan waktu itu jumlahnya kadang nggak cukup, mereka khawatir nanti yang akan dapat duluan, yang akan dapat hanyalah yang
kelompok distribusi duluan gitu. Tapi enggak, karena memang sistem itu adalah untuk menjaga semua kelompok distribusi paling enggak untuk 1 kali siklus distribusi tercukupi semua kebutuhan. Itu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Bu Titin atau teman-teman kalau misalnya ada yang kurang juga silakan ditambahkan ya. Oke, siap, Mbak. Kenapa? Iya, Nah, siap. oke, saya lanjut aja dulu deh ya. Nanti di slide-nya juga ada perhitungan. Ya, nanti kalau misalnya lupa, tadi Mbak Ber bilang apa ya gitu, ada di slide-nya ada nanti. Nah, ini lalu di bawah, bagian bawah ini adalah rencana distribusinya, tapi masih draft. Karena kalau belum setuju berarti kita sebutnya masih draft. Nah, kadang ditemui kondisi di mana provinsi atau kabupaten udah tahu nih sebenarnya laporan F2-nya nggak akurat gitu. Jadi sebenarnya yang karena kan kita berdasarnya F2 ya, sebenarnya mungkin kayak misalnya Bulukumba sebenarnya nggak butuh sebanyak ini nih. Mungkin ini karena dia belum lapor F5 atau F2-nya emang nggak akurat gitu. Provinsi sudah punya knowledge itu. Nah, kalau misalnya mau dikurangi atau mau ditambah, itu bisa menggunakan fitur ini. Diklik edit, lalu bisa diubah. Misalnya saya ubah menjadi hanya 3.000 saja misalnya. Nah, ini akan berubah. Jadi ini juga menjawab pertanyaan dan kekhawatiran juga dari stakeholder dulu pada saat kami perkenalkan adalah kok biasanya kan tidak mereka membuat rensi kadang dengan penyesuaian ya gitu. Misalnya dengan kondisi laporan nggak akurat, atau misalnya dia baru menerima pasokan darurat. Nah, ini juga bisa sudah diakomodir dengan fungsinya muncul, dari rensinya sudah bisa diedit. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau saya lanjut dulu ke slide. Saya ganti ke slide dulu deh. Oke. Nah, ini di slide ini saya sudah jelaskan juga, jadi masing-masing tadi fungsinya itu apa. Tadi yang saya bilang kalau bisa diubah, lalu pengertian stok tersedia di gudangnya itu apa, ini ada di slide-nya. Jadi sebenarnya ada animasinya, cuma ya mohon maaf karena nggak bisa ditampilkan di sini. Jadi nanti kalau pada saat Bapak Ibu menjalankan animasinya akan cukup jelas gitu. Jadi pada saat kondisi apa, ini bisa diganti. Kalau misalnya contohnya diganti, di sini sebelumnya 519.200, saya ubah jadi 520.000, nanti akan berubah. Nah, tadi jumlah total kebutuhan juga sudah saya jelaskan tadi sebelumnya di Mintul. Nah, ini tadi yang perhitungannya. Oh, tadi kan total, kalau di sini saya pakai akun, kalau misalnya dari Kabupaten ke Paskes ya jumlah yang dibutuhkan kan rumusnya adalah titik stok maksimum kali AMC, per stok yang tersedia. Ini tadi benar-benar jumlah yang dibutuhkan. Lalu dibulatkan sama Mintul ke kemasannya. Tapi tadi seperti saya bilang, jumlah kebutuhan tidak selalu sama dengan jumlah akhir yang direncanakan distribusi. Karena jumlah rencana distribusi tergantung pada persen ketersediaan. Berapa kemampuan yang dimiliki gudang untuk mensuplai ke fasilitas di bawahnya. Nah, sini ada perhitungannya. Jadi kalau misalnya di sini kalau untuk menghitung persen ketersediaan itu dihitungnya gimana sih? Nah, dihitungnya adalah dengan stok yang tersedia. Di sini contohnya, geser dulu deh. Nah, stok tersedia, di sini kondom ada 2.882, dibagi jumlah total kebutuhan, ditambah jumlah estimasi kebutuhan. Dapatlah ini persen ketersediaan. Fungsinya persen ketersediaan untuk menyesuaikan kebutuhan dengan rencana distribusi. Tadi saya membahas antara bedanya total kebutuhan dengan rencana distribusi. Nah, ini tadi yang saya bilang, rumusnya saya taruh di sini. Jadi rencana distribusi adalah jumlah yang dibutuhkan dikali persen ketersediaan. Saya di sini kasih 2 contoh. Contoh pertama kondom di mana gudang tidak memiliki kemampuan untuk mensuplai sejumlah berapa yang dibutuhkan, hanya 57%. Maka rencana distribusi kondom adalah dari 237 yang sebenarnya dia butuhkan,
dikali dengan 57%, jadi hanya menerima 135. Jadi sini 135. Ini hanya menerima 135. Sementara kalau untuk IUD, di mana gudang memiliki kemampuan untuk mensuplai 100%, dia akan terima ya seberapa yang dibutuhkan, itu yang akan dia terima. Jadi dia butuh 175 dikali 100%, menerima 175. Nah, ini kesimpulannya, saat stok di gudang tidak mencukupi, maka Mimtul akan menyesuaikan jumlah yang akan didistribusikan menjadi lebih sedikit dari jumlah yang sebenarnya dibutuhkan. Gitu. Jadi juga dengan harapan juga kalau nanti kabupaten sudah mendapat supply lagi dari tingkat di atasnya gitu, jadi bisa dikirimkan lagi pada saat distribusi berikutnya, atau mungkin kalau memang mendesak sekali itu bisa dikirim melalui distribusi darurat. Nah ini tadi kadang kalau misalnya kita buka jumlah diperlukan, kadang ada seperti ini nih, angkanya merah. Tadi saya kayaknya tadi yang di Mimtulnya Sulawesi Selatan tadi nggak ada. Tapi kadang temui angka merah kayak gini. Padahal ini jumlah perlukan, kok merah gitu. Nah ini kalau ada tanda merah, menandakan bahwa memang fasilitas tersebut memiliki stok yang melebihi titik realokasi. Jadi nggak perlu didistribusikan lagi, dan bahkan sebenarnya jumlah ini bisa direalokasikan ke tempat lain. Kalau memang tidak ada aturan yang membatasi ya. Cuma kalau secara sistem, di sini sistem memberitahu bahwa, oh di sini contohnya Wajo, suntikannya berlebih sebanyak 4.980, jadi tidak perlu didistribusikan. Atau di sini kalau untuk IUD kosong, bahkan ada yang kosong. Nah ini kosong berarti dia juga stoknya masih cukup, tapi belum berlebih. Nah untuk kedua kondisi ini, hasil akhirnya di Rensi adalah 0, jadi tidak akan didistribusikan. Gitu. Nah ini tadi hanya untuk yang mengubah angka di Mimtul. Kalau misalnya tadi pelaporannya nggak akurat atau ada pertimbangan lain sehingga merasa rensinya perlu diubah. Nah ini adalah hasil akhirnya. Kalau pada saat sudah dilihat lagi, sudah disesuaikan, tinggal diklik lanjut, lalu di-review lagi. Dan ini, nah keluarannya dari rensi rutin ada 2, SPMB dan rensi, rencana distribusi. Jadi kalau di SPMB itu dia memberitahukan totalnya. Jadi pil KB untuk total ke distribusi ke 8 fasos itu berapa, itu di SPMB. Nah kalau detailnya itu ada di rencana distribusi. Nah ini begitu SPMB dan rensi dihasilkan, nanti Bapak Ibu bisa lihat pada saat kita simulasi, akan juga langsung masuk notifikasi ke Stokku menandakan, oh bidang KB baru membuat rensi nih, baru membuat distribusi rutin atau mungkin non rutin. Jadi bendara material bisa langsung memprosesnya. Jadi kok tadi contohnya kan saya bikin untuk ke 8 kabupaten ya. Nah di sini akan muncul ada 8 baru. Secara otomatis notifikasi yang masuk dan itu udah menjadi bolanya sekarang ada di bendara material untuk memproses distribusinya. Nah ini kalau begitu selesai buat SPMB, akan statusnya di sini adalah dalam proses. Dan ini bisa dilihat progresnya ini sejalan dengan progres prosesnya di Stokku. Harapannya adalah targetnya adalah begitu paling lambat sampai hari terakhir bulan ini adalah semua sudah selesai didistribusikan. Ini caranya provinsi menilai sejauh mana sih proses distribusi sudah dilaksanakan oleh gudangnya sendiri. Nah, ini juga fitur tambahan yang alhamdulillah sudah bisa diakomodir sekarang, karena kalau kemarin pada saat kita implementasi, banyak kabupaten dan provinsi yang mengeluh karena SPBK-nya kan dihasilkan di Stokku ya, sementara kan harus di-print gitu. Nah, kalau sebelumnya kan kadang mereka mengirim ke email atau menyambungkan handphonenya dengan laptop. Nah, sekarang nggak perlu lagi karena sudah bisa SPBK yang dihasilkan sudah bisa dimunculkan juga di Mimtul dan juga bisa untuk di-print. Jadi di sini ada kayaknya kurang jelas, ini ada SPBK surat jalan. Jadi dokumen yang sebelumnya hanya bisa ditampilkan dan diproses di Stokku, sekarang juga bisa ditampilkan di Mimtul. Jadi supaya lebih mudah untuk stakeholder nge-print dokumen tersebut. Itu SPB juga bisa di-print lagi. Nah ini kalau sudah semua selesai didistribusikan, akan statusnya selesai. Nah ini targetnya adalah selesai, warna hijau, dan tepat waktu. Oke, sampai sini sebelum saya ke non-rutin, distribusi rutin dulu, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau distribusi non-rutin lebih gampang, karena nggak ada rumus, nggak ada apa gitu.
Sampai sini ada pertanyaan? Atau saya lanjut dulu? Saya lanjut aja dulu ya. Mungkin masih terlalu shock karena banyak perhitungan di sini. Oke, distribusi non rutin. Distribusi non rutin tampilannya seperti ini. Jadi tipe di sini hanya memberitahukan apakah dia darurat atau realokasikannya, karena hanya ada 2 tipe distribusi non rutin antara darurat atau realokasi. Kalau untuk membuat distribusi rutin non rutin berikutnya tinggal klik membuat SPMB. Nah, ini tampilannya harus diisi, tipenya apa, tujuannya kemana, nomor, dan sebagainya. Nanti akan lebih jelas di presentasinya Mas Heri, ada langkah-langkahnya mengisi ini bagaimana. Nah, ini tipe yang dipilih itu sebenarnya ini tipe ada 2, ada darurat dan realokasi. Nah, tipe yang dipilih akan menentukan daftar tujuan yang muncul di kolom di bawahnya. Nah, ini misalnya kalau saya di BKKBN provinsi, saat saya memilih tipe realokasi, maka tujuan yang akan muncul adalah provinsi lain. Karena kalau realokasi itu kan selevel. Jadi kalau saya di BKKBN provinsi, saya pilih realokasi, tujuan yang muncul hanya provinsi lain di Indonesia. Sementara kalau saya di kabupaten, saya pilih realokasi, yang muncul adalah kabupaten lain di provinsi yang sama. Jadi tadi makanya di slide sebelumnya saya bilang pilihan tipe akan menentukan tujuan yang bisa ditampilkan di sini. Sebelumnya ke darurat. Nah, kalau darurat itu adalah ke level yang di bawahnya, fasilitas di bawahnya. Jadi kalau saya pilih BKKBN provinsi, di sini saya login sebagai Jawa Tengah contohnya, saya bisa mengirimkan darurat ke kabupaten di bawah saya, di kabupaten di wilayah Jawa Tengah, atau kalau saya sebagai OPDKB darurat, maka saya mengirim ke Paskes. Nah, ini adalah yang harus diisi, nomor, tanggal, tembusan, keterangan, itu diisi oleh siapa aja. Tanggalnya ini tanggal distribusi rutin, nomor disesuaikan saja dengan tata persuratan di instansi Anda, tidak ada persyaratan khusus di sini gitu. Jadi nggak harus angka semua, harus teks semua, itu nggak ada. Oke, nah ini untuk menambah produk, kalau saat semua sudah diisi, tipenya, tujuannya, nomornya, tanggalnya, tinggal klik tambah produk, maka bisa dipilih dari daftar produk yang ada. Nah, ini juga terkoneksi dengan Stokku. Jadi jumlah jenis yang ada di sini dengan jumlahnya yang terkoneksi dengan Stokku. Jadi pada saat memilih bidang KB tahu, oh saya punya implan tinggal segini. Jadi kalau misalnya saya mau distribusi darurat, yang bisa saya berikan maksimum segini gitu. Ini bisa dilihat sebagai perbandingan. Tinggal ditandai saja di sini ada tanda kotaknya, tinggal diklik-klik semuanya, lalu diklik add. Nah, akan masuk ke sini. Nah, di sini jumlah yang tersedia juga dimunculkan lagi. Tadi yang informasi di sini, dimunculkan lagi di sini jumlah yang tersedia di gudang itu berapa. Dan di sini harus Bapak Ibu masukkan jumlah yang akan didistribusikan. Misalnya kalau implan punyanya berapa tadi? 180.300, misalnya mau distribusikan 1.000, jadi saya masukkan 1.000 di sini. Nah, kalau sudah dipastikan, kalau sudah semua dimasukkan, tinggal klik selesai. Nah, pada saat kita klik selesai, akan lanjut ke proses review. Setelah dipastikan semua benar, lalu tinggal klik setujui. Dan ini hasilnya. Hasilnya untuk dokumen untuk distribusi non rutin hanya satu, hanya SPMB saja. Karena kan kalau kemarin juga sudah belajar ya pada saat Stokku, kalau untuk darurat non rutin ya satu SPMB ya hanya untuk satu Paskes gitu, atau satu fasilitas itu tidak bisa dalam satu SPMB itu ke fasilitas yang berbeda. Tapi kalau untuk alkonnya bisa lebih dari satu. Kemarin kebetulan aja pada saat kita latihan Stokku hanya satu alkon saja, tapi sebenarnya bisa lebih dari satu alkon. Nah, ini sama seperti tadi yang non-rutin, saat begitu SPMB dihasilkan, SPMB jadi, akan muncul notifikasi di Stokku. Menandakan ada satu yang perlu diproses, ada di bagian pendistribusian.
ini statusnya sama, dia akan begitu sudah selesai di proses SPMB akan masuk ke sini. Statusnya juga di sini mengikuti status yang ada di Stokku. Jadi kalau misalnya dia masih baru, ya di sini akan muncul baru. Kalau dia sudah terkirim, akan muncul terkirim, siap kirim, dan sebagainya. Akan prosesnya mengikuti yang di Stokku. Kalau misalnya mau lihat lagi nih detailnya, apa saja sih sebenarnya yang saya distribusikan ke kabupaten atau Paskes ini, bisa diklik detail, lalu akan muncul lagi di sini. Dan ini SPMB bisa dicetak lagi dan harusnya juga bisa cetak SBBK. Kemarin masih belum lupa menambahkan, cuma nanti juga sama seperti distribusi rutin. Di sini melalui Mimtul juga bisa dicetak SBBK yang dihasilkan oleh Stokku. Nah, sampai sini distribusi rutin atau non rutin, ada pertanyaan Bapak Ibu? Gimana? Terus saya lanjut dulu. Sorry. Sepertinya belum ada. Belum ada ya. Aku lanjut dulu aja ya. Kayaknya nanti akan lebih kebayang pada saat udah latihan atau simulasi. Oke, nah sini unit 3 distribusi yang paling penting, paling utama itu selesai. Nah, kita lanjut ke monitoring distribusi. Nah, monitoring distribusi ini adalah fitur yang hanya dimiliki oleh BKKBN provinsi, hanya akses provinsi yang punya ini. Karena kalau seperti kemarin kayaknya juga sudah dikatakan oleh Pak Jun kalau nggak salah, kalau saat ini kita belum membuat versi di Paskes ya, cuma nanti ada rencana untuk membuat ke situ, kita piloting dulu, tapi hanya di beberapa kabupaten. Nah, jadi kalau ini yang bisa memonitor ya hanya dari provinsi memonitor dulu sejauh mana progres di kabupaten. Tapi kabupaten tidak belum ada lagi fitur untuk monitoring di Paskesnya. Nah, ini jadi fitur hanya diakses BKKBN provinsi digunakan untuk kalau untuk gudang provinsinya sendiri, pertama dia bisa menilai perkembangan proses distribusi di gudangnya sendiri itu bagaimana, atau juga bisa melihat proses distribusi di OPDKB itu sampai sejauh mana. Ini dulu yang dari provinsi. Ini sebenarnya kalau untuk yang fitur monitoring distribusi provinsi sama dengan tadi yang halaman utama. Pada saat Bapak Ibu pertama mengakses distribusi rutin, akan muncul ini. Sebenarnya tinggal dilihat saja di sini status pengirimannya sudah sampai mana nih. Jangan sampai kalau misalnya tanggal 17 sudah membuat rensi, tapi mungkin sampai tanggal 25 semua masih menggantung di baru gitu. Mungkin bidang KB bisa mengingatkan ke bendahara material, tolong dong ini diproses gitu, karena waktunya itu terbatas, karena kita harapkan kan memang distribusi selesai paling lambat hari terakhir di bulan tersebut. Nah, lalu tadi diklik lagi bisa dilihat, kalau misalnya mau lihat ini kan ditulis 2 masih baru, lalu sudah ada yang selesai. Kalau misalnya mau lihat mana aja sih yang belum selesai gitu, kendalanya tuh apa, bisa diklik di sini di statusnya, lalu bisa kelihatan, oh Bantaeng dia sudah terkirim, tapi belum dikonfirmasi atau belum sampai di sana. Untuk Goa dia sudah selesai semua, satu sudah hijau. Luwu Utara dia masih dalam proses, mungkin masih dalam packing, maka masih siap kirim. Ada juga masih di draft, ada bahkan yang belum selesai. Gitu. Jadi supaya juga bisa saling mengingatkan. Tujuannya adalah supaya saling mengingatkan ya, bukan saling mengkoreksi atau mencari kesalahan. Jadi supaya memang kita kan proyek ini kita mendorong ada komunikasi ya antar semua bidang yang terlibat di distribusi ini. Adalah kalau bidang KB saat lihat, oh ini distribusi belum nyampe gitu. Mungkin bisa diingatkan kepada bendahara material atau sekretariat untuk segera memulai proses distribusinya. Atau kalau ada kendala mungkin juga bisa dikomunikasikan. Ini tadi yang untuk provinsi. Nah kalau untuk kabupaten, kalau untuk provinsi yang memonitoring distribusi di kabupaten, itu bisa diakses di sini di halaman pertama halaman rutin, lalu klik di kabupaten kota. Sini ada pilihan provinsi, kabupaten, kota. Lalu di sini halaman yang terbuka akan menampilkan status distribusi kabupaten. Tapi dapat juga dipilih dari drop down bulan yang ditampilkan. Ini video, jadi bisa dipilih. Kalau by default kan bulan terakhir. Nah, bisa gitu. Jadi kalau misalnya ini secara by default ini adalah bulan terakhir. Tadi muncul Mei ya, karena memang tensi terakhir yang dilaksanakan adalah bulan Mei, karena Juni belum. Tapi kalau misalnya provinsi yang melihat di bulan sebelumnya bagaimana sih, nah itu bisa melalui drop down ini.
Nah, juga terus yang dipantau bagaimana Mbak? Cara memantaunya juga bisa lihat di sini. Di sini misalnya sudah berapa yang selesai. Kalau bisa ini contohnya di Sopeng, ternyata masih ada satu yang masih dalam status terkirim, jadi dia belum semuanya selesai. Jadi provinsi bisa memantau prosesnya adalah dilihat saja di status pengiriman dan juga persentase tepat waktunya. Gitu. Nah, kadang mungkin ada provinsi yang punya kabupatennya banyak gitu. Kalau misalnya bentuknya segini semua mungkin akan agak rumit. Nah, ini yang tabel kotak-kotak di atas itu sebenarnya filter, jadi bisa dipilih data mana saja ditampilkan. Misalnya kalau hanya ingin menampilkan mana yang belum selesai, itu tinggal dipilih. Jadi bisa status pengiriman, diklik, bisa kok tidak dibuat. Gitu. Jadi supaya mungkin provinsi saya cuma pengen tahu kabupaten mana aja sih sebenarnya yang belum membuat. Jadi saya cuma pilih yang baru gitu. Jadi udah saya tampil yang belum dibuat, jadi saya hanya menampilkan ini saja. Ini kotak di atas berfungsi sebagai filternya. Nah, kalau untuk detailnya, nah sama provinsi juga bisa menampilkan detailnya. Jadi di sini kan kabupaten membuat distribusi rutin ke Vaskes. Kalau mau lihat Vaskesnya mana aja sebenarnya yang didistribusikan, bisa dilihat dengan klik tombol status di bawah kolom status ini. Maka akan muncul detail Vaskesnya mana saja yang didistribusikan, lalu statusnya. Supaya juga kabupaten pengen tahu, ini kok masih menggantung sekian persen gitu, 50% masih menggantung belum distribusikan ke Vaskes. Vaskesnya mana saja? Apakah mungkin kendalanya karena katakanlah jauh gitu, atau misalnya kalau ada bencana, ada banjir atau apa gitu, mungkin karena terputus akses atau gimana, dan provinsi bisa lebih dapat gambaran gitu. Kalau misalnya proses distribusi tidak dilaksanakan, belum dilaksanakan kabupaten, itu sebenarnya penyebabnya kenapa? Mungkin bisa dengan melihat detail Vaskesnya. Nah, ini juga sama. Di sini bisa dicetak SBBK dan surat jalan yang sudah dibuat. Kalau misalnya provinsi perlu membutuhkan informasi tersebut. Nah, tadi ini kan adalah yang ditampilkan adalah data yang dipilih di drop-down sebelumnya ya. Nah, kalau misalnya mau lihat kembali saya pengen lihat di bulan sebelumnya, ini kan bulan Februari, Kabupaten Wajo. Saya mau lihat Wajo di bulan sebelumnya, April, katakanlah, atau Januari gitu, tinggal diklik di sini di historis. Lalu akan muncul semuanya. Jadi ya semua udah dibuat dari bulan terakhir Mei, April, nanti prosesnya sama, tinggal diklik di tombol dalam status ini dan bisa dilihat Vaskes mana saja yang sudah didistribusikan, mana yang belum, statusnya sampai mana. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi untuk fitur monitoring sebenarnya hanya untuk melihat sejauh mana sih progres distribusi itu dilaksanakan. Karena ini fitur baru, belum kami roll out ke user, targetnya sebenarnya dari bulan lalu, cuma karena masih baru bisa, insya Allah bulan ini gitu. Jadi karena selama ini kalau misalnya kabupaten, provinsi nanya gitu, kabupaten udah selesai sampai mana nih kabupatennya distribusi, itu biasanya bertanya ke Pak Jun, ke Mas Cahyo gitu, karena kami yang punya akses untuk melihat informasi tersebut. Nah, dengan pengenalan fitur ini, diharapkan provinsi bisa melihat sendiri progresnya dari gudangnya sendiri bagaimana, lalu juga progres dari kabupaten itu bagaimana. Gitu. Jadi supaya memang bagian dari kita mulai roll out plan-nya gitu, dimulai lebih membagi responsibility-nya dari yang tadi dari tim JHU akan lebih banyak dilaksanakan oleh tim dari provinsi. Jadi memang kita perlu perkuat sekali adalah tim dari provinsi. Saya lanjut dulu ya Bapak Ibu ya, tinggal satu unit, tinggal unit terakhir kayaknya. Udah unit 4. Nah, ini unit 5, stok manajemen dan laporan. Di sini membahas mengenai titik realokasi. Jadi kalau dimaksud dengan stok manajemen itu adalah di sini titik realokasi dan titik permintaan darurat. Sebelumnya sudah tahu lah ya dimaksud dengan titik realokasi itu apa, lalu titik permintaan darurat itu apa. Saya tidak perlu detail di sini. Nah, ini perhitungannya juga sudah dibahas sebelumnya, cuma saya masukkan ke sini lagi kalau referensi Bapak Ibu lupa bagaimana tuh titik realokasi itu tingkatannya berapa, lalu bagaimana angka absolutnya dihitung, itu ada di sini. Nah, di MIMTool menyajikan hasil perhitungan absolut itu dengan di fitur stock management. Jadi kalau saya pilih titik realokasi, di sini ada dua bagian, ada jumlah yang direalokasi dengan jumlah titik stok realokasi.
Kalau jumlah yang direlokasi berarti adalah jumlah yang dapat direlokasi. Jadi jumlah yang berlebihnya gitu. Jadi kalau misalnya contohnya sini DKI ada jumlah relokasi 30.000 sekian nih. Jadi memang di DKI, gudangnya DKI, Provinsi DKI memiliki kelebihan IUD sebanyak 30.000. Jadi sebenarnya kalau ada provinsi lain membutuhkan, itu bisa direlokasi ke tempat lain. Gitu. Nah di bawah sama, jadi kalau yang di bagian atas menginformasikan jumlah di gudangnya sendiri, yang di bagian bawah menginformasikan jumlah di gudang di fasilitas di bawahnya. Ya kalau sini contohnya di Jakarta Utara, PIL-nya bisa direlokasi sejumlah 2.900 sekian. Tuh, jadi kalau misalnya dilihat, misal ini bisa jadi kalau misalnya PIL di gudang dalam kondisi misalnya lagi kosong atau kurang, tapi di Jakarta Utara misalnya itu berlebih, mungkin bisa direlokasi ke tempat lain. Karena seperti yang kita bahas main kan ada beberapa regulasi yang tidak semudah itu juga bisa kita laksanakan. Tapi secara sistem ini sudah kita akomodir kalau memang mau dilaksanakan atau nanti pada kedepannya gitu secara regulasi memungkinkan. Nah, ini adalah jumlah yang direlokasi. Nah, ada yang kedua adalah jumlah titik stok relokasi. Nah, kalau jumlah titik stok relokasi adalah berapa sih jumlah stok yang berapa gitu saat dikatakan gudang Anda atau fasilitas di bawah Anda itu dianggap memiliki stok berlebih. Contohnya di sini, DKI jumlah titik stok relokasi untuk ini deh implannya saya lingkarin aja. Untuk implan, jumlah titik stok relokasi ada 24.500 sekian. Itu berarti kalau jumlah stok implan di gudang DKI sampai angka ini, atau lebih dari ini, nah itu yang kita maksud dengan dia berlebih. Itu. Jadi kalau masih di bawah ini, itu tidak berlebih. Tapi kalau udah sampai menyentuh titik ini, itu yang berlebih. Ini yang di gudang sendiri. Nah, yang di bawah itu adalah untuk yang di gudang di bawahnya, di fasilitas di bawahnya. Jadi contohnya di sini Jakarta Utara, jumlah titik stok relokasinya PIL adalah 7.000 sekian. Jadi provinsi tahu kalau Jakarta Utara stoknya sudah lebih dari 7.000, itu dia berarti sudah berlebih. Nah, ini bisa di-print dalam bentuk Excel kalau memang dibutuhkan. Akan bentuknya seperti ini. Nah, ini juga titik permintaan darurat. Kalau titik permintaan darurat hanya satu, hanya menginformasikan berapa sih jumlah titik permintaan darurat di gudang Anda sendiri, dan jumlah titik permintaan darurat di fasilitas di bawah. Ini contohnya di sini IUD 6.634 sekian. Jadi kalau di DKI, di gudang provinsi DKI, saat IUD sampai ke jumlah 6.634 dan di bawahnya, itu berarti saatnya DKI melakukan permintaan darurat ke BKKBN Pusat. Dan ini juga bisa tahu dari provinsi tahu berapa sih titik permintaan darurat di kabupaten di bawahnya, di OPDKB Jakarta Utara. Saat PIL-nya sampai 1.456 atau di bawahnya, itu berarti dia sudah sampai titik permintaan darurat. Jadi ini bukan titik bukan tingkat persediaan, tapi ini sudah angka absolutnya yang kita informasikan di sini. Nah, sama seperti realokasi, dia bisa di-print. Bentuknya seperti ini. Tapi sebenarnya yang mungkin yang bentuk Excel ini sudah tidak dibutuhkan lagi karena sekarang jumlah titik permintaan darurat dan titik stok relokasi itu tercantum juga di SBBK yang dihasilkan oleh Stokku. Jadi idenya adalah memang setiap tingkatan bisa menilai sendiri status stoknya. Terutama ini untuk Vaskes yang kan tidak kita bekali Mimtul atau Stokku ya sampai sekarang ini. Jadi kalau caranya kami men-training Vaskes dulu adalah kami minta mereka menuliskan titik stok relokasi dan titik permintaan daruratnya, kami tuliskan di kartu stoknya. Tulis di kanan atas, jadi mereka bisa melihat sendiri, dan itu angkanya pakai pensil, jadi setiap dia terima SBBK baru, dia ganti angkanya. Jadi kalau Vaskes bisa melihat sendiri, oh saya sudah bisa kok tulisannya titik stok relokasinya untuk implan 5. Bisa dia lihat di lemarinya, oh implan saya tinggal 5 nih, kata kartu stok saya, kata SBBK yang sebelum diberikan OPDKB, kalau saya sampai titiknya 5, berarti saya harus minta, gitu. Nah ini makanya kenapa kita taruh di SBBK, jadi supaya memang bisa setiap tingkatan tahu sendiri titik stok relokasinya berapa, titik daruratnya berapa.
Jadi tidak tergantung juga dengan tingkatan di atasnya. Gitu. Nah, ini SBBK yang formatnya ini sama dari SBBK yang dari provinsi kabupaten maupun kabupaten ke Paskes, semuanya ada titik permintaan daruratnya. Oke, sampai sini, sampai titik permintaan darurat sama relokasi ada pertanyaan? Jadi kalau yang di MIMTOL itu lebih mengakomodir informasi tersebut. Jadi kalau selama ini kan yang kita pelajari sebelumnya kan masih hanya teorinya ya, bagaimana menghitungnya, lalu konsepnya kita gunakan bagaimana di sistem ini. Nah, kalau dengan di MIMTOL ini mengakomodir untuk implementasinya setiap tingkatan, karena sebenarnya kan titik permintaan darurat yang realokasi adalah supaya semua tahu ya kondisi stoknya sekarang tuh bagaimana gitu. Nah, dengan diinformasikan melalui SBBK, semua tingkatan bisa menilai secara mandiri tingkatan stoknya sudah sampai level yang mana. Nah, lalu ini yang fitur terakhir, ini laporan, sebenarnya hanya untuk memudahkan semua provinsi dan kabupaten kalau misalnya mau mengakses F2KB atau F5KB yang bersumber dari laporan online BKKBN. Karena sejauh sekarang selama ini kan kita langsung terkoneksi dengan F2KB. Dan F5KB masih belum sih ya, cuma juga datanya juga kita masukkan ke sini. Nah, sini juga tinggal dipilih. Kalau untuk memilih bagaimana untuk menampilkan, misalnya ingin mengunduh atau menampilkan laporan, contohnya F5, bisa di bawah fitur laporan. Lalu dipilih kotak di sini. Pilih provinsi, kabupatennya, tahun, lalu bulan dan tahunnya. Lalu tinggal diklik tombol cari, maka nanti F5KB-nya akan muncul. Ini pada saat saya bikin video ini, entah kenapa F5KB-nya sini lagi tidak muncul, maka terpotong di sini gitu. Nanti kalau sudah ada, nanti akan saya update. Nah, F2KB juga sama caranya, juga tinggal diklik provinsinya, dipilih provinsinya, kabupatennya, tahun, dan bulannya di mana yang ingin dilihat. Nah, jadi ini memang akan muncul di sini, sama F5 tadi juga bisa muncul di sini, lalu bisa di-download dalam bentuk Excel, akan formatnya seperti ini. Jadi memang seperti format F2KB yang dari laporan online. Oke, sampai sini penjelasan itu selesai. Ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke latihan? Silakan. Mbak Ambar? Yes. Iya. Coba balik ke beberapa slide sebelumnya yang ketika Mbak Ambar menyampaikan jumlah di titik DKI, kemudian jabarannya bisa terlihat di bawahnya. Jakarta ini ya? Timur berapa, Selatan berapa, iya. Ini ya, Pak? Iya. Ya, relokasi apa darurat, Pak? Yang relokasi dulu. Oke, ya ini. Baik, untuk yang jumlah yang direlokasi di situ kan ada IUD sekitar 30.000 something ya, 30.086 ya kalau nggak salah. Nah, kemudian jabaran 30.000 itu adalah jumlah yang akan direlokasi ya. Jumlah jadi yang ada kelebihan. Dapat direlokasi. Jadi dapat direlokasi bukan sebesar berarti 30. bukan berarti ya. Jadi memang di sini gudangnya DKI punya kelebihan sebanyak 30.080. Oke. Kemudian breaknya ini yang bukan di bawah angka itu real adalah ya, Pak jabaran. Dodi ya. Ini waktu itu ini masih angka bulan apa, jadi udah nggak relevan dengan datanya DKI sekarang. Oke. Kemudian jabarannya adalah yang di bawah ya Mbak Ambar? Oh, bukan. Jakarta Utara berapa? Jadi angka ini bukan penjumlahan dari sini, bukan. Jadi kalau ini adalah angka masing-masing. Jadi kalau di sini di gudangnya provinsi sendiri yang bisa direlokasi 30.000. Nah, yang di gudang DKI, di gudangnya OPD Jakarta Utara 429. Lalu di Jakarta Pusat ternyata dia belum berlebih, makanya 000. Nah, karena kalau Kepulauan Seribu 32 gitu. Tapi angka ini dan ini nggak saling nyambung. Oh, tadi saya pikir ada keterkaitannya karena ada jumlah 30.000 itu, kemudian di break
di masing-masing daerah di Jakarta, sehingga ketika di sum up memang ada 30.000, tapi ini enggak, ini penggambaran aja bahwa Jakarta Utara ada kelebihan 429 gitu, makanya dia yang bisa direlokasi 429 gitu ya. Betul. Jadi ini berdiri masing-masing Pak Dodi antara ini dan Tapi sebenarnya ini. kalau misalnya lebih bagus kan angka yang di bawah adalah hasil di total bisa di angka di atas itu kan. Kalau misalnya yang real ya, maksudnya posisi DKI Jakarta punya kelebihan laut 30.000, berikan 30.000 itu di masing-masing daerah DKI itu di mana-mananya terlihat di bawahnya gitu ya. Oh, maksudnya jadi pengen informasi jumlah lebih secara provinsi ya. Jadi antara gudang, provinsi sama OPDKB gitu Pak Dodi. Iya, tapi kalau ini kan enggak ya, kelihatan bahwa di Jakarta Utara ada lebih 429 gitu. Jadi mewakili dari 30.000 itu. Kalau yang sekarang ini belum, tapi nanti saya cek dulu apakah itu sudah diakomodir belum ya dengan fitur MIMTool Monef-nya F5, karena ada sendiri ya bagian Monef F5 itu. Coba saya lihat dulu apakah sudah diakomodir atau belum. Kalau misalnya belum, nanti coba saya diskusikan dulu secara internal apakah memang bisa ditambahkan. Jadi misalnya contohnya aja kalau sini berarti jumlah yang IUD yang berlebih se-DKI gitu adalah 30.000 ditambah 429 ditambah 32 gitu bukan Pak? Bukan. Jadi 30.000 itu terjabarkan di masing-masing gudang di Jakarta, di DKI. Oh enggak. Kalau 30.000 itu hanya gudang provinsinya sendiri, Pak. Jadi gudangnya si BKKBN provinsinya kalau Jakarta DKI. Utara, Pusat, Timur itu kayak kabupatennya ya? OPDKB-nya. Jadi ini adalah jumlah yang berlebih di gudangnya provinsinya. Yang bisa direlokasi ke yang mungkin bisa Jakarta direlokasi Utara, Pusat, Timur. Kalau ke bawah berarti bukan relokasi, berarti kan darurat. Kalau relokasi itu berarti ke level yang sama. Misalnya kalau DKI pilih ke Jawa Barat gitu atau ke Jawa Tengah gitu. Oke. Baik, dengan kondisi ini pokoknya mereka sudah bisa memenuhi kabupaten kotanya atau Jakarta daerah masing-masing Jakartanya, sehingga dia bisa merelokasi ke provinsi lain. Iya, betul. Oke, baik. Makasih, Mbak. Ya, sama-sama Pak Dodi. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Jadi memang saya di sini tidak terlalu menekankan step by step-nya ya gitu. Jadi saya ingin lebih memperkenalkan konsepnya gitu. Karena kalau langkahnya sih sebenarnya lebih mudah dibanding Stokku gitu. Lebih sebenarnya buat Rensi hanya sebenarnya tinggal klik 2 atau 3 tombol jadi Rensi gitu. Cuma kalau konsepnya yang kadang memang detailnya banyak gitu. Makanya sampai 96 slide itu. Kalau untuk langkah-langkahnya sih tidak terlalu panjang. Ada lagi yang mau tanyakan? Waktu saya udah lewat ya Mbak Retno ya? Atau mau lanjut dulu ke simulasi? Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau sambil jalan aja ya, nanti bertanya bisa langsung ditulis di chat. Jadi kita lanjut aja Mbak Ambar untuk latihan MIMTool ya. Oke, boleh. Nanti kalau ini sudah saya taruh di Google Drive, Bapak Ibu nanti setiap ada perubahan akan langsung saya update ke Google Drive-nya. Perhatikan saja timestamp-nya, tapi ini adalah terakhir semua fitur yang sudah bisa kami deliver, sudah saya masukkan ke sini. Tuh, jadi nanti bisa Bapak Ibu pelajari sendiri kalau misalnya bingung. Ini ada animasi, ada suaranya juga sebenarnya seperti yang aplikasi yang lain. Oke. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya, atas interaksinya Bapak Ibu, dan ini saya kembalikan ke Mbak Retno sebagai moderator. Terima kasih sekali Bu Ambar, Bu Ambar bergabung bersama kita. Kemudian Bapak Ibu peserta dan Bapak Ibu yang di rumah juga boleh kalau mau minum dulu atau mau berdiri dulu karena pegel juga nih kalau kita nggak berdiri goyang-goyang. Silakan barang 3 menit. Oh, udah kan 300. Minum dulu Pak. Kirim dong Mas. Pabriknya dikirim Pak, diputar. Pamer doang. Maaf, saya ngangkatnya terlalu tinggi, maaf.
Rasa. Ya, saya rasa cukup ya Bapak Ibu. Sambil makan atau minum yang ada di depannya yang sudah tersedia, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang latihan mintul yang akan dibawakan oleh Pak Heri. Halo Pak Heri. Ya, terima kasih Mbak Retno. Saya Ya. ambil alih Mbak Retno ya dari sini Ya, ya. silakan Pak Heri. Halo Mbak Retno, suaranya kedengaran? Kedengaran jelas Oke, Pak. baik. Ya. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu semua. Sembari menikmati coffee break-nya, ya silakan diedarkan. Biasanya kan kalau masuk sesi berikutnya ada coffee break, ada ice breaker gitu ya. Iya, iya, iya. Sekarang harus apa namanya self service. Dibagi dulu ya. Ya, dibagi dulu. Seperti Mas Dodi paling tidak bisa pamer sedikit ya Mas Dodi ya. Akuanya bergerak, kuenya bergerak gitu ya. Sesi Mbak Ambar tadi sudah dapat ya. kita simak bersama bahwa secara konsep demikianlah adanya MIMTool yang nanti akan digunakan membantu BKKBN khususnya bidang KB dalam memonitoring dan mendistribusikan atau menentukan range alat kontrasepsi secara rutin, darurat, dan juga beberapa fitur lain yang sudah diperkenalkan. Memang tadi seperti ada pertanyaan, wah ini ya nampaknya lebih menjelimet gitu ya, konsepnya banyak dan sebagainya. Memang begitu pada tahap awal, ya kita semua pun juga begitu, karena emang ini sesuatu yang baru. Tapi sama mungkin seperti semua aplikasi, smartphone dan sebagainya, setelah 1-2 kali mencoba biasanya lebih menangkap ya, lebih menemukan chemistry-nya sehingga nanti bisa lebih mudah. Di sesi ini nanti saya akan coba membantu Bapak Ibu untuk lebih dekat terhadap MIMTool ya. Jadi saya izin untuk share screen. Sehingga nanti mudah-mudahan setelah sesi ini dan sesi ketiga yaitu simulasi menjadi lebih familiar dan tidak terlalu banyak pertanyaan gitu ya. Mudah-mudahan setelah ini bisa lebih baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk di sesi 6 ini ya, kita langsung saja. Ketika Bapak Ibu mengakses di http://bkkbn.co.id ini, maka ini adalah tampilan yang akan langsung Bapak Ibu temui ya, landing page-nya. Jadi kalau mau dicoba juga silakan langsung dicoba ya. Tampilan ini yang nanti akan ditemui yang di layar kita lihat ini adalah potret tentang ada ketersediaan alat kontrasepsi secara nasional ya, kemudian ada peta ya, desain infografisnya, merah yang kita anggap itu adalah kritis, kemudian yang coklat atau coklat muda yaitu tidak baik karena tingkat stock out-nya 15% dan di bawah 25%, sementara kuning itu stock out-nya sedang 5% sampai 15% dan sebagainya. Memudahkan untuk membaca bagaimana situasi ketersediaan alat kontrasepsi yang sebarannya ada di seluruh Indonesia. Ya, jadi nanti ini bisa nanti kita akan coba lebih dalam. Yang kedua, untuk masuk, kalau tadi itu landing page, kalau yang kedua ini adalah ketika Bapak Ibu ingin akses lebih dalam, maka Bapak Ibu memerlukan akses ya untuk menggunakan kredensial atau akun untuk masuk ke dalam. Ini mungkin akses yang bisa digunakan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sudah di-share ya tadi ya, di grupnya MOT,
kemarin, Head. Oh, sudah kemarin ya? Oke. Jadi penekanannya ini ada di 7B-nya ya, Bapak Ibu ya. Jadi mohon dipastikan Bapak Ibu sudah memiliki akses ini. Bisa buka linknya? Sama ya? Bisa buka? Bisa disampaikan. Tapi nanti dicoba kita pandu. Aplikasinya mana? Aplikasinya, oke, Aplikasinya yang bisa ini dibuka. berbasis website. Jadi Bapak Ibu bukanya ini di http://sirika.bkkbn. Oh, ini pakai yang latihan ya? Ya, yang latihan, Bang. Yang latihan ya, sudah di-share belum Mbak Tin? Saya klik di chat ya. Ya, dikirim aja dulu. Jadi link yang kita gunakan adalah link latihan Sirika. Kalau ini yang sudah existing ya, jadi kita nggak pakai ini. Tapi nanti tampilannya sama. Saya sudah chat, saya tulis di chat ya Bapak Ibu. latihan.sirika.bkkbn.go.id. Ya. Pakai latihan depannya. Iya, silakan digunakan linknya. Kalau Sirikanya itu untuk yang production, yang untuk implementasi ya, Bapak Ibu. Oke, silakan digunakan kredensialnya masing-masing ini. Kalau ini tidak ada di Play Store karena ini basisnya website. Bisa juga. Ada, yang di Play Store itu. Bisa pakai wifi ya Pak? Oke. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Sebentar. Belum pakai wifi, berarti nggak bisa ini. Oke. Akunnya ada di aplikasinya manja nih pakai data maunya di sini. Yang latihan Sirika. Bentar ya, kenapa layar saya tidak bergerak? Oke. Ini materi yang akan digunakan ya, yang pasti karena ini basisnya adalah web, maka kita menggunakan laptop atau komputer. Ya, beberapa menggunakan tablet ya, mudah-mudahan juga tidak ada gangguan di dalamnya, tapi lebih mudah atau lebih lebih gampang menggunakannya kalau berbasis komputer atau laptop. Dan pastinya harus akses internet. Ya, mungkin Bapak Ibu yang hari ini berada di BKKBN karena aksesnya digunakan bersama, mudah-mudahan bisa lancar nantinya. Halo, suara saya kedengaran? Ya. Cukup. Oke, thank you. Yang kedua, email yang tadi digunakan ya. Ini untuk latihan saja. Nanti kalau sudah implementasi, setiap provinsi atau kabupaten kota biasanya akan memiliki kredensial ya yang sudah disiapkan. Dan yang ketiga itu adalah buku panduan cara kerja Sirika. Mudah-mudahan ini sudah pelatihan ini dimulai sudah pernah diberikan sehingga ini nantinya bisa membantu pasca pelatihan ya. Siapa tahu ada pertanyaan untuk tahap pertama bisa dicek di bukunya sebagai pedoman. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena sesi ini adalah sesi latihan, jadi kita tidak bicara terlalu banyak konsep lagi karena konsep sudah dipaparkan secara lengkap oleh sesi sebelumnya, Mbak Ambar. Jadi hari ini kita targetnya akan mencoba mensimulasikan atau melatih menggunakan MIMTool ini. Ada 4 item yang akan kita coba. Pertama, kita akan mencoba setting non-rutin ya untuk permintaan darurat ya, di mana Faskes mengajukan permintaan atau kabupaten mengajukan permintaan ke provinsi di luar jadwal distribusi rutin. Dan yang terakhir, kita akan mencoba distribusi non-rutin yang sifatnya realokasi antar Faskes atau antar kabupaten. Yang paling simpel, paling mudah, dan paling sering dilakukan itu adalah antar Faskes. Baik, Bapak Ibu, sudah bisa kita lanjut? Sabar. Baik. Nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Ya. Nunggu dari, kalau yang sudah semua berarti Mbak Retno minta tolong dikodekan ya ke Mas Heri ya, Mbak Retno, supaya... Ya, supaya kita bisa sama-sama jalan ini. Belum Pak. Baik. Nggak bisa pakai wifi kantor ini, login ini. Oke. Mungkin alternatifnya harus testing ya.
Harus transfer ke paket data dulu. Iya. Semoga pahalanya makin banyak, Pak. Sudah ada yang berhasil login? Belum ya. Oke, Mbak Suswi katanya belum muncul ya. Oke. Mbak Rini udah masuk. Oke, sudah ada yang masuk. Ya, Mbak Rini udah. Mbak Rini ya. Mungkin sebagian Bapak Ibu yang pengen komunikasi bisa infoin ke WAG saja supaya bisa dipantau oleh teman-teman yang lain. Mbak Mulyani juga udah ya. Oke. Titi sudah ya. Tamu BKKBN. Hah? Oh, pada nyariin ini setting gratisan. Pantes waktu lama ya. Oh gitu. Iya. Mbak Vina sudah, Mbak Dini sudah berhasil login? Belum. Baik. Mbak Reni sudah berhasil login, Mbak? Bisa dimonitor berapa banyak yang sudah berhasil? Terakhir Mbak Titi ya. Titi sudah. Oh ya, Mbak Dini juga oke. Oke. Baru 5 Her. 5 ya. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu ya supaya bisa semua terkoneksi dulu agar nanti bisa sama-sama. Ya. Mbak Meni di MOT juga ada ininya ya Mbak Meni. Ada apa? Ada linknya sudah saya share untuk linknya. latihan.sirika.bkkbn.go.id. Baik Mbak, sebentar saya coba ya. Ya. Mas Sofyan tinggal masuk ke username-nya yang tadi di-share juga di grup. Oh iya. Mas, ya. Itu baru landing page-nya aja. Jadi kalau sudah terbuka landing page-nya silakan login. Bina sudah bisa login kah? Udah bisa, Bu. Udah, oke. Dengan username yang sama atau ganti? Ternyata tadi bukannya bukan yang latihan. Oh, oke. Pastikan menggunakan link yang latihan ya Bapak Ibu ya. Iya. Mas Adnan udah oke, udah login.
Sudah berapa banyak yang konfirmasi di WA? Bagaimana Bapak Ibu, sudah bisa kita lanjut? Ya, sebenarnya hanya akses internet ya. Kalau linknya sudah tepat, tinggal login dan akan tampil tampilan sudah masuk ya. Baru belum separuh Her, kayaknya Belum. mesti tunggu ya. Proses ya. Oke. Latihan sini kan, latihan. Enggak, webnya pakai latihan depannya. Iya. Kalau dia ada langsung bisa tuh. Belum mau ya? Jaringannya nih. Enggak, ini. Jaringan satu per hari ya, Mbak? Bisa ini. Oh, baru mulai kemarin, Mbak. Enggak, yang sekarang. Iya. Itu yang 7A. Ya, terus ngomong. Oke kali. Kok keluar nih, itu malah ini. Iya. Dong, bro. Aku bisa. Tapi Asan datang kamu. Asan. Aku semua udah diteting. Soalnya saya kecil semua. Terus ya. Paginya lewat HP. Ini lewat HP. Di grup. Dia bisa juga. Gimana Bapak Ibu, sudah bisa? Mbak Retno bisa mantau kah? Sudah semua kah, Mbak? Oh, Mas Dodi dalam proses. Mbak Retno belum bisa masuk.